Sore itu, hujan turun deras di kota Medan. Langit kelabu menggantung di atas atap rumah sederhana milik pasangan Robert Situmorang dan Shirley Siahaan. Di ruang tengah, aroma kopi hitam bercampur dengan suara radio tua yang memutar lagu rohani Batak. Shirley duduk di sudut ruangan, menatap butiran hujan yang berlari di kaca jendela. Ada sesuatu di dalam hatinya yang terasa kosong, sepi, dan tak terjelaskan. Sudah 5 tahun ia menikah dengan Robert, lelaki Batak yang keras, tegas, dan berprinsip kuat dalam keyakinan keluarga besar mereka. Di mata orang, rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja. Namun di balik itu, ada perasaan hampa yang semakin hari semakin menekan dada Shirley. Ia sering merasa hidupnya hanya sebatas rutinitas. Memasak, mencuci, mengurus anak, dan mendengar suami mengeluh tentang pekerjaan. Tidak ada kedamaian, hanya tanggung jawab. Satu-satunya cahaya dalam hidupnya hanyalah Melanie, anak perempuan semata wayangnya yang baru berumur 8 tahun. Anak itu lembut, penurut, dan sering bertanya hal-hal yang membuat Shirley berpikir panjang. Kenapa Tuhan kadang gak jawab doa kita? Tanya Melanie suatu malam dengan polos. Pertanyaan itu membuat Shirley terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Sudah lama ia sendiri merasa doanya seperti tak sampai ke langit. Hari-hari Shirley mulai berubah ketika ia mengenal seorang tetangga bernama Mak Zahra, seorang ibu parubaya muslim yang berjualan sayur keliling. Mak Zahra selalu menyapanya dengan senyum tulus setiap pagi. Ada ketenangan yang aneh setiap kali Shirley melihat wajah perempuan itu, wajah yang damai meski hidup sederhana. Suatu hari, ketika Shirley membantu Mak Zahra menurunkan dagangan dari gerobak, ia mendengar suara adzan dari surau kecil di ujung gang. Suara itu begitu lembut, seolah menembus dinding hatinya yang selama ini keras dan beku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu terus terngiang di telinganya bahkan hingga malam. Sejak hari itu, Shirley mulai sering memperhatikan bagaimana Mak Zahra berhenti berdagang setiap kali adzan berkumandang. Ia melihat bagaimana Mak Zahra menutup toko, mengambil air wudhu, lalu salat dengan wajah penuh ketenangan. Tidak ada tergesa, tidak ada keluhan, hanya kepasrahan yang tulus. Suatu sore, Shirley memberanikan diri bertanya, "Mak, kenapa setiap adzan Mak selalu berhenti kerja?" Mak Zahra tersenyum lembut. "Karena waktu salat itu panggilan dari Allah. Nak, kalau kita jawab panggilannya, hati jadi tenang, rezeki pun berkah." Kalimat sederhana itu menusuk hati Shirley lebih dalam daripada ceramah manapun yang pernah ia dengar. Malam itu, Shirley duduk di kamar, memandangi foto pernikahannya dengan Robert. Ia menghela napas panjang. "Kenapa aku nggak pernah merasa tenang, Tuhan?" bisiknya. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa ingin tahu. Rasa ingin mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Beberapa minggu berikutnya, Shirley semakin dekat dengan Mak Zahra. Ia sering membantu berjualan, sekadar menemani atau belajar membuat sambal. Dalam kebersamaan sederhana itu, ia banyak mendengar kisah-kisah tentang Islam, tentang Nabi Muhammad yang penyayang, tentang sabar, tentang ikhlas. "Aku ini nggak ngerti semua, Mak," ucap Shirley pelan suatu hari. "Tapi setiap Mak cerita, hatiku tenang sekali." Mak Zahra menepuk bahunya lembut. "Kalau hati sudah tenang saat dengar tentang Allah, berarti Allah sedang mengetuk hatimu, Nak." Sejak hari itu, Shirley mulai belajar mengucap kalimat-kalimat sederhana. Bismillah, Alhamdulillah. Ia tidak tahu artinya persis, tapi setiap kali mengucapkannya, dadanya terasa lapang. Di tengah kesibukan rumah tangga, di sela suara keras suaminya yang mudah marah, Shirley menyimpan rahasia kecil. Ia mulai jatuh cinta pada Islam. Suatu malam, setelah Robert dan Melanie tertidur, Shirley membuka ponsel bututnya dan mencari,
bagaimana cara salat bagi pemula. Ia mengikuti gerakan dari video secara perlahan di kamar mandi agar tak ketahuan. Air matanya menetes saat menunduk di sujud pertamanya. Ya Allah, kalau Engkau benar ada, tunjukkan aku jalan yang benar, bisiknya sambil menahan tangis. Sejak malam itu, Shirley merasa hidupnya berubah. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai bangun lebih pagi untuk salat subuh secara diam-diam. Ketika suaminya sedang tidur, ia berwudu dengan cepat, lalu menunduk dalam doa yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Namun kedamaian itu tidak datang tanpa ketakutan. Ia tahu, jika Robert mengetahui, hidupnya bisa hancur. Robert adalah lelaki yang keras kepala dan sangat menjunjung adat Batak. Di keluarga besar mereka, berpindah agama dianggap aib besar. Tuhan, aku takut, tapi aku nggak bisa bohong pada hatiku, gumam Shirley setiap kali menatap wajah Melanie yang tertidur. Ia takut anaknya akan kehilangan ayah, takut dicaci keluarga, tapi juga takut kehilangan hidayah yang baru ia temukan. Suatu pagi, ketika membantu Mak Zahra di warung, Shirley diajak ikut ke masjid untuk melihat pembagian sembako. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya ikut. Di masjid itu, ia melihat anak-anak kecil mengaji dengan suara merdu, para ibu saling membantu, dan wajah-wajah yang penuh kedamaian. Ia duduk di pojok, diam, menatap ke sekeliling sambil menahan air mata. Begini ya rasanya rumah Tuhan, ucapnya lirih. Beberapa hari kemudian, di rumah kecil Mak Zahra, Shirley mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa pulang. Setelah itu, Shirley pulang ke rumah dengan hati bergetar hebat. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia menyembunyikan mukena kecil dan Al-Quran saku di balik lemari, menatap cermin dan berbisik pada diri sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi hanya istri Robert, aku adalah hamba Allah. Apapun yang terjadi nanti, aku akan bertahan. Malam itu, angin berhembus lembut melalui jendela. Shirley duduk sambil memandangi langit yang penuh awan, lalu tersenyum kecil. Dalam hati ia tahu, perjalanan imannya baru saja dimulai. Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 213. Shirley belum tahu bahwa jalan yang baru ia pilih akan penuh ujian. Tapi malam itu, di tengah kesepian dan ketakutan, ia menemukan sesuatu yang tak ternilai, ketenangan sejati yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Sejak hari ia mengucapkan syahadat di rumah kecil Mak Zahra, hidup Shirley berubah total. Tapi perubahan itu hanya ada di dalam hatinya, tersembunyi rapi di balik diamnya seorang istri yang seolah menjalani kehidupan biasa. Di hadapan suaminya, ia tetap Shirley yang sama, ibu rumah tangga yang memasak setiap hari, menjemur pakaian, membersihkan rumah, dan menunggu suami pulang kerja. Tapi di dalam dirinya, ia telah menjadi seorang hamba yang baru, seorang muslimah yang memulai perjalanan iman diam-diam. Setiap subuh, Shirley bangun sebelum alarm suaminya berbunyi. Ia berwudu perlahan di kamar mandi agar tak menimbulkan suara. Air wudhu dini hari itu menjadi saksi bisu betapa getar hatinya selalu hadir saat dahi pertamanya menyentuh lantai. Ia salat dengan tubuh gemetar, bukan karena dingin, tapi karena antara takut dan rindu. Takut rahasianya terbongkar, tapi rindu mendekat kepada Allah. Belajar Islam bukan hal mudah baginya. Ia tidak tahu harus bertanya kepada siapa selain Mak Zahra. Apalagi semua harus dilakukan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh Robert atau keluarga besar mereka yang terkenal keras dalam urusan agama. Di rumah, ia menyembunyikan mukena kecil, sajadah tipis, dan mushaf Al-Quran saku di dalam bantal yang ia jahit sendiri. Sementara itu, Robert mulai merasa ada yang berubah. Bukan perubahan besar, tapi hal-hal kecil yang cukup membuatnya curiga. Istrinya kini terlihat lebih sering menunduk saat berbicara, lebih tenang, jarang marah, dan tidak lagi suka menanggapi pertengkaran. "Kenapa kau sekarang diam-diam saja terus?" tanya Robert suatu malam sambil mengernyit.
"Nggak kenapa-kenapa, Bang. Cuma capek," jawab Shirley lirih. Robert mendengus. "Entah kenapa aku rasa kau sembunyikan sesuatu dari aku." Jantung Shirley berdegup keras, tapi ia tetap tersenyum kecil. "Nggak ada, Bang." Robert berjalan ke kamar sambil menggerutu. "Jangan coba-coba bikin masalah di rumah ini, Sir. Aku paling benci orang munafik." Kalimat itu menampar hati Shirley. Ia tahu kata munafik diucapkan Robert tanpa sadar, tapi rasanya seperti ancaman. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Ia belajar surah-surah pendek melalui aplikasi Al-Quran di ponsel bututnya. Jika Robert masuk kamar, ia cepat-cepat menutup aplikasi itu dan pura-pura menonton resep masakan. Suatu kali, ia panik saat Robert hampir melihat aplikasi mengaji itu. Dengan cepat ia menekan tombol lain. "Kau lagi nonton apa?" tanya Robert mendekat. Shirley tersenyum gugup. "Belajar resep bolen pisang, Bang. Kata orang bisa dijual laku." Robert hanya menatapnya sebentar, lalu keluar. Hampir saja. Diam-diam Shirley juga mulai belajar memakai hijab saat di luar rumah. Tapi ia belum berani memakainya tetap, karena takut Robert atau mertua mendengar kabar itu. Jadi, setiap kali keluar rumah untuk membeli sayur atau ke rumah Mak Zahra, ia membawa kain segi 4 di tas. Begitu jauh dari rumah, baru ia memakainya. Dan sebelum pulang, ia melepasnya lagi. Tapi hari itu, saat ia berhijab di depan rumah Mak Zahra, ada rasa sejuk yang menyelimuti hatinya. "Seandainya aku bisa terus begini," gumamnya. Suatu hari, ketika sedang membantu Mak Zahra memasak hidangan untuk acara pengajian kecil di surau, Shirley memberanikan diri berkata, "Mak, aku ingin belajar mengaji." Mak Zahra tersenyum haru. "Masya Allah, tentu boleh nak. Tapi kau yakin sanggup? Belajar agama itu butuh sabar, apalagi dalam keadaan kau sekarang." Shirley menunduk. "Aku lebih takut hidup tanpa Tuhan, Mak." Sejak hari itu, setiap sore setelah Robert berangkat kerja dan Melanie pergi mengaji di gereja anak-anak, Shirley belajar mengeja huruf hijayah. Ia mengulang-ulang, terbata-bata, kadang salah, kadang tertukar, tapi ia tidak menyerah. Namun, ujian pertama datang saat hatinya sedang tumbuh kuat. Suatu sore ketika ia menjemput Melanie dari sekolah, anak itu menangis. "Kenapa kau menangis, Nak?" tanya Shirley sambil memeluknya. "Teman-teman bilang, aku anak aneh. Ma. Mereka bilang mama sekarang aneh. Katanya mama nggak mau ikut kumpulan ibu gereja lagi." Shirley terdiam. Ia tahu kabar itu pasti sudah mulai menyebar dari banyaknya alasan yang ia buat untuk menolak ikut kebaktian atau arisan gereja. "Nak, orang boleh bicara apa saja. Yang penting kita tetap baik sama orang lain, ya," ucap Shirley sambil menyeka air mata anaknya. "Tapi mereka bilang katanya mama sudah bukan Kristen lagi," bisik Melanie, ketakutan. Shirley memeluk anaknya erat-erat, menahan air mata agar tidak jatuh. "Melanie, dengar mama baik-baik. Apapun yang terjadi, mama tetap ibumu. Mama tetap sayang padamu. Kau nggak salah apa-apa, Nak." Hari itu, untuk pertama kalinya, Shirley merasakan beratnya ujian seorang mualaf yang harus menyembunyikan iman bahkan dari anaknya sendiri. Malamnya, ketika semua tertidur, Shirley menangis dalam sujudnya. "Ya Allah, kalau ini jalan yang benar, kuatkan aku. Jangan biarkan anakku terluka karena pilihanku." Doanya pecah dalam keheningan. Hari berganti hari. Satu-satunya kekuatan Shirley adalah doa. Ia belajar berserah total kepada Allah, bahkan saat hidupnya terasa semakin rumit. Suatu hari, ketika ia pulang dari rumah Mak Zahra, Robert sudah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ada amplop di meja. "Ini apa?" tanya Robert dingin. Shirley mengerutkan dahi. "Apa, Bang?" Robert membalik amplop itu. Tulisan Arab yang belum terlalu ia mengerti terlihat jelas. "Kenapa ada ini di tasmu?" Shirley tercekat.
Itu adalah buku Iqra yang dipinjamkannya Mak Zahra. Ia lupa mengeluarkannya dari tas. Darahnya serasa berhenti mengalir. Robert menatapnya tajam. "Kau ini ikut pengajian Islam?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, dan penuh ancaman. Tenggorokan Shirley kering. Suaranya hilang. Ia tahu, jika ia salah bicara, hidupnya akan berubah hari itu juga. Dengan suara bergetar, Shirley menjawab lirih. "Bang, izinkan aku jelaskan." Robert menggebrak meja. "Jawab aku dulu. Kau ikut-ikut agama lain. Kau mau mempermalukan keluargaku." Saat itu, Shirley tahu, ujian besarnya baru dimulai. Namun yang tidak Robert tahu adalah, di balik tubuh Shirley yang tampak lemah, iman yang tumbuh dalam hatinya kini lebih kuat daripada ketakutannya. Hujan belum lama reda sore itu ketika Shirley selesai menjemur pakaian kecil Melanie di depan rumah mereka yang sederhana di Medan Marelan. Embusan angin lembab membawa aroma tanah basah yang biasanya menenangkan. Namun tidak hari ini. Ada kegelisahan yang terus menggelayuti hatinya sejak pagi. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti akan terjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang menakutkan. Shirley masuk ke dalam kamar, berniat menyimpan kembali mushaf kecil yang tadi ia gunakan untuk membaca surat Ar-Rahman. Mushaf itu ia simpan di tempat paling aman yang ia punya, di balik lipatan baju-baju lama dalam lemari, terbungkus kain coklat. Tapi begitu ia buka lemari itu, napasnya seketika berhenti. Mushaf kecil itu tidak ada. "Ya Allah, di mana?" gumamnya panik. Ia membongkar lipatan pakaian satu persatu. Tidak ada. Ia meraba lagi setiap sudut laci. Tidak ada. Dadanya mulai sesak. Tiba-tiba, brak. Suara pintu kamar terbanting keras membuatnya tersentak. Robert berdiri di ambang pintu dengan napas memburu. Wajah gelap menahan amarah. Di tangannya, Shirley melihatnya. Mushaf kecil yang hilang itu terkepal erat, diremas seperti benda menjijikan. "Ini apa?" Suara Robert berat dan tajam seperti pisau. "Apa ini? Hah?" bentaknya lagi sambil melempar mushaf itu ke lantai. Shirley terlonjak, mendekat dan memungut mushaf itu dengan hati-hati. "Bang, tolong jangan dibuang begitu. Itu Al-Quran." "Jadi benar." Robert mengaum. Telunjuknya menuding tajam ke wajah Shirley. "Kau diam-diam masuk agama itu." Shirley menahan air mata. "Bang Robert, jangan sebut nama aku dengan mulut kotor itu." Robert menepis tangannya keras. "Kau hina aku. Kau permalukan aku." "Aku tidak bermaksud begitu." Suara Shirley bergetar. "Aku hanya menemukan jalan yang membuat hatiku tenang." "Tenang? Tenang." Robert tertawa sinis. "Jadi kau lebih memilih agama lain daripada suamimu sendiri?" Shirley diam. Ia tahu ini saat paling berat dalam hidupnya. Ia tidak ingin berbohong lagi. "Aku memang sudah masuk Islam diam-diam," ucapnya jujur. "Sudah 5 tahun. Tapi aku tetap menjadi istrimu yang baik. Aku tidak pernah berkhianat. Aku hanya mencari Tuhan dengan caraku." Robert berdiri mematung. Wajahnya memanas. 5 tahun? 5 tahun. "Jadi selama ini aku hidup dengan orang yang mengkhianati aku, makan dari uangku, tidur di rumahku, tapi sembah Tuhan lain." "Bang, Tuhan kita satu. Kita hanya..." Plah, sebuah tamparan mendarat di pipi Shirley. Melanie yang sejak tadi bersembunyi di belakang dinding menangis keras melihat ibunya dipukul. "Mama!" Melanie berlari memeluk Shirley, menangis ketakutan. Robert menunjuk anak mereka kasar. "Kau juga ikut agama itu? Hah? Kau cuci otak anakku?" "Tidak." Shirley berseru. "Aku tidak pernah memaksa Melanie ikut apapun. Aku hanya ajarkan dia untuk berdoa. Itu saja." Robert tidak mendengar lagi. Amarah menelannya.
Ia masuk ke kamar, membongkar isi lemari kecil, laci meja rias. Ia menemukan mukena tipis yang selalu Shirley sembunyikan. Ia juga menemukan catatan kecil doa-doa yang Shirley tulis tangan. Semua ia lempar ke ruang tamu. "Bang, jangan. Itu punya aku." Shirley memohon. Robert menyeret kursi plastik, berdiri di atasnya, lalu mengambil sesuatu dari atas lemari, jerigen minyak tanah yang biasa dipakai untuk lampu minyak kalau listrik padam. Shirley mematung. Nafasnya tercekat. "Bang, kau mau apa?" "Aku bersihkan rumah ini dari najis." Robert menggila. Ia menyiramkan minyak tanah ke pakaian Shirley, buku-buku, dan tirai ruang tamu. Bau minyak tajam menusuk hidung. Tetangga mulai berdatangan, berdiri di teras mereka, memandang bingung. Melanie berteriak histeris, memeluk ibunya. "Bang, jangan. Demi Tuhan, jangan lakukan ini." Shirley menjerit. Robert menyalakan korek. Shirley berlari memeluk suaminya, menghentikan tangannya, tapi Robert mendorongnya keras hingga ia jatuh. Api menyambar cepat. Tirai terbakar. Lalu sofa. Api merayap ganas seperti monster kelaparan. "Kebakaran. Air. Air." Teriak tetangga berlarian. Shirley menarik anaknya keluar rumah. Robert sempat masuk lagi ke kamar sambil berteriak, "Biar sekalian. Biar hancur semua sekalian. Asal jangan bunuh diri kau. Robert, keluar." Teriak tetangga laki-laki mencoba menariknya keluar. Rumah kayu tua itu cepat dilahap api. Hanya beberapa menit, ruang tamu dan dapur sudah habis. Shirley berdiri di tengah jalan, memeluk Melanie yang menggigil ketakutan. "Apa salah aku? Ya Allah, apa salah aku?" Shirley menangis dalam diam. Tetangga sibuk menyiram air, tapi api terlalu besar. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Katanya istrinya pindah agama. Makanya rumahnya kena bala begitu. Kasihan, tapi itulah. Jangan macam-macam sama kepercayaan suami. Bisik-bisik itu seperti belati menusuk hati Shirley. Tapi ia memeluk Melanie semakin erat. "Tidak apa-apa. Nak, kita masih punya Allah." Robert akhirnya berhasil ditarik keluar dari kobaran api oleh para tetangga. Wajahnya hitam karena asap, tapi matanya tetap penuh benci. Ia menatap Shirley dengan tatapan yang tidak pernah dilihat Shirley sebelumnya. Tatapan yang memutuskan segalanya. "Pergi." Robert menunjuk jalan. "Pergi dari hidup aku. Sekarang juga." Shirley berdiri lemah di depan rumah yang kini tinggal setengah rangka. Api masih menjilat-jilat atap. Barang-barang habis. Pakaian habis. Tidak ada lagi yang tersisa. Ia mengatur napas. Mengusap air matanya sendiri. "Kalau itu maumu, aku pergi. Tapi aku tidak akan lepaskan anakku. Aku tidak butuh kalian." Robert memalingkan wajahnya. Shirley menunduk. Ia tahu, hidupnya berubah hari ini. Bukan hanya karena rumahnya habis terbakar, tapi karena ia harus berdiri sendiri. Dalam hatinya ia berdoa, doa paling dalam yang pernah ia panjatkan sepanjang hidupnya. "Ya Allah, kalau ini harga dari keimananku, aku ikhlas. Tapi kuatkan aku untuk melindungi anakku dan tunjukkan kebenaran kepada orang yang belum Engkau beri hidayah. Jangan biarkan hatiku membenci, meski aku disakiti." Dan di bawah langit yang merah menyala oleh api rumah mereka, Shirley menyadari satu hal, kehidupan barunya sebagai seorang mualaf baru saja dimulai, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan ujian yang luar biasa berat. Namun ia tidak gentar, karena hatinya kini telah punya tempat pulang, Allah. Malam itu, setelah rumahnya dilalap api dan suaminya sendiri mengusirnya, Shirley berjalan tanpa arah di jalanan hujan membawa Melanie yang sudah tertidur dalam gendongan. Tubuhnya lelah. Wajahnya masih dilumuri jelaga dan air mata. Mereka tidak punya pakaian lain selain yang melekat di tubuh. Tak ada uang, tak ada tempat tinggal, tak ada lagi keluarga yang bisa ia datangi.
karena keluarganya di Balige pun pasti menolak kehadirannya saat tahu ia sudah memeluk Islam. Saat itu, satu-satunya tempat yang muncul di kepalanya hanyalah rumah Mak Zahra, muslimah tua yang selama ini diam-diam menjadi tempatnya belajar mengaji. Dengan langkah tertatih, Shirley menuju gang kecil yang berada di belakang masjid dekat pasar. Lampu-lampu rumah warga sudah banyak yang padam, hanya sisa suara jangkrik dan tetesan air dari atap yang menemani langkahnya. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil berdinding papan. Dengan ragu, ia mengetuk pintunya pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tok, 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 tok. Tak lama, terdengar suara batuk pelan dari dalam. Pintu terbuka sedikit, lalu seorang wanita tua berkerudung coklat muncul sambil memegang lampu minyak. "Assalamualaikum." Suara Shirley bergetar. Mak Zahra sempat terkejut. "Waalaikumsalam." "Astagfirullah. Shirley, kau kenapa? Ya Allah, kenapa wajahmu begini?" Shirley tak mampu menjawab. Ia hanya berdiri memeluk Melanie sambil menahan tangis. Mak Zahra langsung menariknya masuk. "Masuk, nak, masuk," katanya lembut. Shirley tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis tanpa suara, menumpahkan semua beban yang ia tahan sejak sore tadi. Mak Zahra mendengarkan cerita Shirley sampai habis. Tentang bagaimana Robert mengetahui mushaf kecilnya. Tentang amarah yang berubah jadi bencana. Tentang rumah yang kini tinggal arang. Tentang dirinya yang kini tanpa tempat pulang. Mak Zahra menarik napas panjang. "Nak, jalan menuju Allah memang tidak pernah ditaburi bunga. Justru penuh duri, air mata, dan luka. Tapi ingat, Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Selalu ada pertolongan. Hanya saja tidak selalu datang cepat." Shirley mengangguk dengan mata sembab. Saya tidak takut miskin, Mak. Hanya saya takut tidak bisa memberi makan anak saya besok. Saya takut dia lapar." Mak Zahra tersenyum lembut. Selama tangan masih mau bekerja, perut tak akan dibiarkan kosong oleh Allah. Hari-hari pertama bukanlah hari yang mudah. Mak Zahra hanya seorang janda tua yang hidup dari berjualan sayur di pasar pagi. Ruang tamunya dijadikan tempat tidur Shirley dan Melanie. Malam-malam mereka ditemani angin yang masuk dari celah dinding papan. Tapi Shirley sering berkata dalam hati, lebih baik tidur di rumah sempit tapi penuh iman, daripada tinggal di rumah besar tapi jauh dari Allah. Karena tidak ingin membebani Mak Zahra, Shirley memutuskan untuk bekerja. Ia mendatangi satu persatu warung makan, toko roti, kios sembako, menawarkan diri untuk menjadi buruh cuci piring atau pekerja serabutan. Tapi kenyataannya pahit. "Maaf, kami tidak terima. Tidak butuh orang. Tidak ada lowongan." Namun penolakan itu tidak membuatnya menyerah. Suatu pagi, ia menemukan kios kecil yang menjual lontong sayur di tepi jalan pasar. Milik seorang ibu berjilbab bernama Bu Lilis. Tanpa panjang lebar, Shirley mendekat. "Bu, kalau butuh tenaga cuci piring atau bersih-bersih, saya boleh kerja di sini." Bu Lilis memandangnya. Gajinya tidak besar, cuma 10.000 per hari. Itu pun kalau ramai. Shirley tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting halal." Dan sejak hari itu, ia bekerja. Bangun sebelum subuh, membantu Mak Zahra menyiapkan sarapan sederhana untuk Melanie, lalu berangkat ke warung Bu Lilis. Tangan yang dulu halus kini mulai kasar karena sabun cuci piring. Tubuhnya sering sakit karena kurang tidur. Beberapa orang yang mengenalnya dulu sebagai istri Robert bahkan menatap rendah padanya. "Aduh, kasihan kali ya. Dulunya cantik, istrinya Robert, sekarang cuci piring di pasar. Katanya pindah agama. Itulah Tuhan hukum macam gitu." Telinganya sakit mendengar semua itu. Tapi setiap kali hatinya mulai perih, ia selalu ingat pesan Mak Zahra, "Kalau manusia memandang rendahmu, dekatlah pada Allah. Karena Dia tidak menilai dari status, tapi dari hati dan amal."
Meski hidup mereka berat, Shirley tetap menjaga ibadah. Ia belajar sholat 5 waktu dengan bimbingan Mak Zahra. Meski awalnya masih terbata, ia menghafal doa-doa, membaca Al-Quran meski pelan-pelan. Dan ia ajarkan Melanie untuk ikut sujud di sampingnya setiap malam. Relung hatinya kini tenang. Meski diuji, ia yakin Allah tidak akan menutup pintu rezeki. Dan benar saja, pertolongan kecil mulai datang, satu demi satu. Suatu hari, Bu Lilis melihat Shirley membantu pembeli dengan ramah saat warung penuh. "Kau kerja rajin, Shirley. Mulai hari ini, kau yang bantu jualan juga, bukan cuma cuci piring. Gajimu tambah jadi 30.000 per hari." Hari lain, salah satu pelanggannya bilang, "Kau bisa jahit? Aku ada baju robek. Kalau bisa aku bayar." Dari situ Shirley mulai menerima pesanan jahitan kecil-kecilan. Uang yang sedikit demi sedikit ia kumpulkan. Untuk makan. Untuk membeli baju seragam Melanie yang akan masuk sekolah dasar tahun depan. Untuk menabung meski hanya Rp2.000 sehari. Dan setiap kali rezekinya datang, sekecil apapun, ia selalu sujud dan menangis. "Terima kasih, ya Allah. Engkau benar-benar tidak meninggalkan hamba-Mu." Namun perjalanan hidup tidak selalu mudah. Masalah baru datang. Sore itu, saat Shirley sedang menjemur pakaian, Mak Zahra datang tergesa. "Nak Shirley, ada orang kampung sini bicara di warung. Mereka bilang kau bawa ajaran sesat ke rumahku. Ada yang bilang kau mau memurtadkan orang kampung. Katanya juga Robert mau lapor polisi karena kau bawa anak pergi." Shirley terdiam. Lututnya melemah. Belum selesai satu ujian, datang ujian lain. "Mak, apa saya harus pergi dari sini?" Suaranya lirih. Mak Zahra memegang bahunya. "Tidak, kau tinggal di sini selama kau butuh. Jangan takut manusia. Takutlah hanya pada Allah." Untuk pertama kalinya sejak tinggal bersama, Shirley memeluk Mak Zahra sambil menangis. Bukan karena lemah, tapi karena ada orang yang mau berdiri bersamanya saat dunia menolaknya. Di malam itu, saat Melanie sudah tidur pulas, Shirley sujud lama sekali. Air matanya jatuh di sajadah tipis. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak meminta hidup yang mudah. Aku hanya meminta hati yang kuat untuk tetap bertahan di jalan-Mu. Jangan lepaskan aku setelah Engkau beri aku hidayah." Dan di saat itulah, tanpa ia sadari, Allah sudah menyiapkan jalan cerita yang jauh lebih besar untuk hidupnya. Karena sesungguhnya, setiap hamba yang bertahan dalam kesabaran, selalu disiapkan kejutan tak terduga. Hujan turun deras malam itu. Atap seng rumah kontrakan kecil yang ditempati Shirley dan Melanie bocor di beberapa titik. Air menetes dari langit-langit, jatuh ke ember-ember plastik yang mereka letakkan agar lantai tidak kebanjiran. Shirley baru pulang dari warung tempat ia bekerja membantu mencatat barang dan menyapu demi upah 15.000 sehari. Bajunya basah, tubuhnya menggigil. Tapi ia masih menahan senyum. Ia tak ingin Melanie melihat ibunya menyerah. "Mak, kau kedinginan," kata Melanie sambil mengambil handuk kecil. "Sini ku bantu keringkan rambutmu." Shirley menahan air mata. Anak sekecil itu yang justru menguatkannya tiap hari. Hidup mereka berat, tapi hati Melanie tidak pernah kehilangan cahaya. Ada saat-saat Shirley hampir goyah, tapi melihat Melanie saja sudah cukup membuatnya kembali kuat. "Kita tak apa ya, Nak," kata Shirley sambil memeluk putrinya erat. "Selagi kita masih punya Allah, kita tak benar-benar sendirian." Namun kenyataannya, mereka memang sedang dalam titik terberat. Setelah rumah mereka dibakar oleh Jeffrey dalam amarah buta karena mengetahui Shirley diam-diam memeluk Islam, mereka hidup berpindah-pindah, sebelum akhirnya menumpang di rumah kontrakan kecil bekas gudang yang dibiarkan pemiliknya karena rusak parah. Meski begitu, Shirley tetap bersyukur. Setidaknya mereka punya tempat berteduh. Keesokan paginya, Shirley membawa 10 bungkus kue basah yang ia buat semampunya. Ia menitipkan kue itu ke warung-warung sekitar. Keuntungan yang didapat memang tak seberapa, hanya Rp1.000 per bungkus.
Tapi ia hanya bisa berharap dagangannya habis agar ia dan Melanie bisa makan. Namun hari itu, hujan turun sejak pagi. Jalanan sepi. Tidak banyak orang lewat. Shirley menatap tray kue yang masih utuh di meja warung. Tak laku, Sher, kata pemilik warung pelan. Besok saja kau coba lagi. Ya. Shirley memaksa tersenyum. Iya, Kak. Enggak apa-apa. Ia berusaha ikhlas. Tapi dadanya terasa sesak. Bagaimana dengan makan Melanie nanti? Uang mereka tinggal Rp2.000. Bahkan untuk membeli beras 1 liter pun tidak cukup. Melanie menunggu di rumah sambil mengerjakan latihan sekolahnya. Begitu ibunya pulang, ia langsung menyambut dengan wajah ceria. "Ma, hari ini kita makan apa?" Pertanyaan ringan itu seperti anak panah yang masuk ke dada Shirley. Ia duduk di samping putrinya, berusaha mencari kata yang tak menyakitkan. Melanie mau makan mie rebus? Kita masih punya 1 bungkus. Melanie mengangguk gembira. Boleh. Tapi mak makan juga ya. Jangan cuma aku saja. Shirley tersenyum. Iya, kita makan sama-sama. Padahal ia tahu, ia akan hanya berpura-pura makan agar Melanie tidak curiga. Siang itu, setelah menyelesaikan sholat duhur, Shirley duduk lama menatap sajadahnya. Ia menangkupkan tangan, menahan gemetar. Ya Allah, aku bukan hamba yang paling taat. Aku masih belajar, masih banyak salah. Tapi jangan biarkan anakku kelaparan. Jika ini ujian, kuatkan aku. Tolong, jangan ambil harapan dari hati kami. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Tiba-tiba dari luar terdengar suara motor berhenti. Shirley buru-buru mengusap air mata. Seorang perempuan berhijab biru berdiri di depan pintu. Wajahnya ramah. Sorot matanya teduh. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam, jawab Shirley sedikit bingung. Maaf, apa benar ini rumah Bu Shirley? Shirley mengernyit. Bingung. Iya, saya Shirley. Tapi, maaf, kita kenal di mana ya? Perempuan itu tersenyum hangat. Saya Fatimah, teman salat ibu dulu di musola ujung sana. Dulu saya sering lihat ibu salat di sudut belakang. Waktu itu ibu belum pakai hijab. Shirley masih berusaha mengingat, tapi samar-samar ia memang pernah bertemu wajah itu. Ada apa ya, Bu? Tanya Shirley sopan. Saya bukan orang kaya, Bu Shirley, ucap Fatimah hati-hati. Tapi tadi waktu salat, entah kenapa hati saya merasa ingin datang ke sini. Maaf jika saya lancang. Saya hanya ingin bertanya, apakah ibu sedang butuh bantuan? Shirley tercekat. Ia tidak menyangka ada orang yang datang membawa kehangatan seperti itu. Sudah lama tidak ada yang menanyakan keadaannya. Rasanya seperti disentuh oleh kasih sayang yang hampir ia lupa rasanya. Tapi, saya tidak kenal ibu, ucap Shirley pelan. Fatimah tersenyum. Sesama muslim itu saudara. Kita tidak harus saling kenal untuk saling menolong. Kalimat itu membuat dada Shirley bergetar. Ia mempersilakan Fatimah masuk. Mereka duduk di lantai karena mereka memang tidak punya kursi. Dengan suara lirih, Shirley menceritakan sedikit tentang kehidupannya, tanpa menyebut Jeffrey terlalu jauh. Fatimah mendengarkan penuh perhatian. Kalau ibu tidak keberatan, kata Fatimah, ayo ikut saya besok. Ada pelatihan memasak kue di masjid besar dekat pasar. Saya sering ikut. Mereka mencari yang mau belajar usaha kecil-kecilan. Gratis. Bahkan kalau ibu niat serius, bisa dibantu modal sedikit. Shirley menatapnya tidak percaya. Serius, Bu? Sangat serius, jawab Fatimah lembut. Saya tahu ibu wanita kuat. Ibu tidak minta-minta, ibu bekerja keras. Dan itu sangat mulia. Kata-kata itu menembus hati Shirley. Jarang sekali ada orang yang melihat perjuangannya, apalagi menghargainya. Rasanya seperti mendapatkan kembali cahaya di lorong gelap. Sejak hari itu,
Hidup Shirley mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia mengajak Melanie ke masjid setiap hari. Di sana ia belajar membuat roti abon, kue donat kentang, bahkan risoles ayam yang renyah. Ia belajar tentang usaha kecil, pemasaran, dan cara bertahan di tengah penderitaan tanpa kehilangan iman. Di sela-sela pelatihan, Fatimah pernah berkata, "Shirley, kau tahu? Allah tidak pernah salah memilih siapa yang diujinya. Kau diuji karena Allah ingin mengangkat derajatmu." Shirley menunduk, menahan tangis. Baru kali ini ia benar-benar merasa Allah masih memeluknya. Pelan-pelan, usahanya mulai berjalan. Ia mendapat pelanggan tetap, walau hasilnya belum besar, tapi cukup untuk makan layak setiap hari. Bahkan ia mulai bisa membayar kontrakan tepat waktu. Namun justru pada saat itu, ketika hidupnya mulai menanjak sedikit, badai baru datang mengancam. Hari-hari Shirley mulai berjalan sedikit lebih baik. Usaha kecilnya membuat donat dan risoles mulai dikenal orang. Ia menitipkan dagangannya ke warung-warung di pasar kecil dekat kontrakannya. Bahkan beberapa pelanggan mulai memesan lewat telepon. Setiap habis subuh, ia mengadon tepung dan memarut wortel sementara Melanie membantunya membungkus risoles satu persatu. Hidup mereka memang masih sederhana, tapi ada rasa hangat yang tumbuh di dalam rumah kecil itu. Harapan. Shirley bahkan sudah mulai menyisihkan uang 1.000 atau 2.000 setiap hari untuk ditabung membeli mixer listrik, agar bisa memperbanyak produksi dagangan. Tidak banyak, tapi ia merasa bahagia karena bisa bergerak lebih baik daripada kemarin. Namun hidup tidak selamanya lurus. Kadang justru saat jalan mulai terbuka, ujian baru datang tanpa permisi. Suatu pagi, ketika Shirley hendak mengantar dagangannya, tiba-tiba pemilik kontrakan datang. Lelaki setengah baya itu berdiri di depan pintu sambil mengetuk keras, seolah ingin meruntuhkan papan kayu yang sudah rapuh. "Bu Shirley, buka pintunya. Cepat." Shirley yang sedang memakai jilbab buru-buru menghampiri. "Iya, Pak. Sebentar." Sebelum ia sempat membuka penuh, pemilik kontrakan sudah bicara dengan nada tinggi. "Mulai bulan depan, kontrakan ini naik. Kau harus bayar 100.000 lebih mahal." Shirley terkejut. "Naik? Tapi, Pak, bukankah baru 2 bulan lalu naik?" "Itu urusan saya," bentak lelaki itu. "Kalau kau tak sanggup bayar, keluar. Banyak yang mau sewa di sini." Shirley menunduk. "Tolong beri waktu, Pak. Saya usaha kecil, penghasilan belum besar." Lelaki itu mendengus. "Kau mau tinggal? Bayar. Kalau tidak, angkat kaki." Ia pergi dengan kasar, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Shirley berdiri terpaku, memegang pintu kayu itu erat-erat. Hatinya rapuh lagi. Melanie keluar dari dalam. "Mak, kita diusir." Shirley menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Kita cuma harus berusaha lebih keras lagi." Kalimat itu ia ucapkan sambil menahan gemetar. Ia sudah merasakan kedamaian sebentar, tapi ternyata kedamaian itu belum bertahan lama. Hari itu Shirley bekerja lebih keras. Ia menambah jumlah risoles dan donat yang dibuatnya meskipun modal tepung dan minyak gorengnya sangat terbatas. Malamnya ia membuat adonan, subuh ia menggoreng, pagi mengantar ke pasar, siang kembali membuat kue lagi untuk pemesanan sore. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. "Mak, sejak kapan kita harus kuat terus?" tanya Melanie suatu malam, sebelum tidur. Pertanyaan itu membuat Shirley terdiam lama. Ia mengusap rambut putrinya. "Sejak hidup ini memaksa kita begitu," jawabnya lirih. "Tapi ingat, Nak, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu melihat kita." Melanie mengangguk. "Kalau begitu kita jangan berhenti, ya Mak?" Shirley tersenyum, memeluk Melanie erat. "Iya, jangan berhenti." Beberapa hari kemudian, ujian lain datang lagi. Ketika Shirley mengantar risoles pesanannya ke salah satu pelanggan tetap, ia melihat beberapa ibu-ibu di warung tengah berbisik-bisik sambil mengarah pandang ke dirinya. "Itu dia, yang mualaf itu.
Iya, aku dengar rumahnya dulu dibakar suaminya sendiri. Kasihan sih. Tapi katanya dia masuk Islam diam-diam. Makanya hidupnya kena musibah begitu. Sudah pasti kutukan itu. Agama orang Batak itu turun-temurun. Tak bisa sembarangan diganti. Kata-kata itu sengaja diucapkan lantang agar Shirley mendengar. Tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin berdebat. Hatinya perih. Tapi ia tetap menunduk sopan. Namun seorang ibu tiba-tiba menegur Shirley dengan kasar. Kau jual makanan halal? Aku dengar kau Islam sekarang. Tapi siapa yang jamin makananmu benar-benar halal? Jangan-jangan kau pakai jampi juga, supaya daganganmu laku. Shirley menatap ibu itu dengan lembut namun tegas. Bu, saya hanya berusaha mencari rezeki halal. Kalau ibu ragu, tidak apa-apa. Saya tidak memaksa siapapun membeli. Ibu itu mencibir. Sok suci. Namun tak disangka, ada seorang pembeli menengahi. Bu Shirley orang baik. Aku sering beli makanannya. Enak dan bersih. Jangan asal tuduh. Yang lain ikut speak up. Iya betul, anaknya sopan juga. Sering bantu ibunya. Aku malah senang ada yang jual makanan bersih begini. Biar banyak pilihan. Suasana berubah. Perempuan yang menuduh tadi hanya mendengus kemudian pergi. Shirley merasa hatinya hangat. Masih ada orang baik di dunia ini. Namun sepulang dari pasar, ia mendapat kejutan yang jauh lebih berat. Di rumah kontrakan, Shirley melihat pintu depannya terbuka sedikit. Ia yakin tadi sudah menutupnya rapat sebelum pergi. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Pandangannya langsung tertuju pada rak kayu tempat ia menyimpan uang tabungan kecilnya. Rak itu kosong. Tabungannya hilang. Sekitar 200.000 rupiah, hasil kerja kerasnya selama berminggu-minggu, raib begitu saja. Shirley berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Ya Allah. Tabungan itu rencananya akan ia gunakan membayar kenaikan kontrakan bulan depan. Kini uang itu lenyap. Mak, kenapa? Tanya Melanie yang baru masuk dari belakang sambil membawa ember cucian. Shirley tidak menjawab. Air mata mulai jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Sudah sekian lama ia bertahan untuk tidak menangis di depan anaknya. Tapi kali ini ia benar-benar kehilangan daya. Melanie dihampirinya, memeluk erat. Mak, jangan menangis. Kita sudah berusaha. Melanie, suara Shirley bergetar. Tapi kenapa berat sekali? Kenapa ujian tidak berhenti? Melanie ikut menangis. Tapi justru di tengah tangis itulah, anak kecil itu berbisik hal yang membuat Shirley kembali kuat. Mak, kalau Allah menguji kita, berarti Allah yakin kita bisa. Kalimat sederhana itu seperti cahaya yang menembus gelap hati Shirley. Ia memeluk Melanie lebih erat lagi. Iya, nak, ucap Shirley pelan. Kita tidak akan menyerah. Malam itu, Shirley tidak tidur. Ia menunaikan salat tahajud di ruang tamu yang sederhana itu. Ia bersujud lama sekali. Dalam hatinya ia berkata, Ya Allah, jika memang Engkau menguji kami, maka kuatkan kami. Jika memang ini jalan hidup kami, maka jangan Engkau biarkan kami jauh dari MU. Ketika ia selesai berdoa, ia merasa hatinya lebih tenang. Entah bagaimana caranya menghadapi hari esok, tapi ia yakin Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang tetap bersabar. Yang belum ia tahu, di balik semua kesulitan itu, takdir besar sedang datang menghampiri. Seseorang dari masa lalunya akan kembali. Bukan untuk membawa kebahagiaan, melainkan badai yang jauh lebih besar dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Udara sore di kota kecil tempat Melanie tinggal terasa panas dan sesak. Namun hatinya jauh lebih sesak daripada cuaca hari itu. Seminggu terakhir adalah minggu terberat dalam hidupnya. Sejak keputusannya untuk resign dari pekerjaannya di salon tempat ia dihina karena berhijab, hidupnya berubah drastis. Tabungannya semakin menipis. Tagihan kontrakan sudah lewat jatuh tempo, sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan. Namun,
Bukan Melanie namanya kalau menyerah. Sejak menerima Islam sebagai jalan hidup, ia belajar satu hal berharga. Allah tidak meminta hambanya berhasil, yang diminta hanyalah berusaha. Hasilnya biarkan Allah tentukan. Hari itu ia pulang dari mencari kerja ke beberapa toko dan butik. Hasilnya, nihil. Sudah 4 toko ia datangi. Semua menolak. Maaf mbak, sementara belum butuh karyawan. Maaf, kami mencari yang belum berhijab. Biar sesuai citra toko. Penolakan terakhir itu menusuk lebih dalam. Tapi Melanie hanya tersenyum, menunduk pelan, dan mengucapkan, terima kasih. Ia semakin sadar, dunia ini memang bisa terasa tidak adil, tapi kesabaran selalu membuahkan sesuatu. Saat langkahnya menyusuri jalan, ia melihat seorang ibu-ibu tua duduk di depan warung kelontong kecil. Warung itu kumuh, dagangannya tidak seberapa, dan sepi pembeli. Ibu itu menatap kosong, seolah hatinya berat memikul beban hidup. Melanie berhenti. Suara hatinya berbisik. Mungkin aku tidak bisa membantu semua orang, tapi kalau aku mampu membantu hari ini, itu juga ibadah. Ia mendekat. Assalamualaikum, Bu. Ibu itu terkejut, lalu menjawab lemah. Waalaikumsalam. Ada apa, nak? Bu, boleh saya belanja di sini? Mata sang ibu berbinar tipis. Oh, boleh, boleh. Ayo pilih, nak. Melanie membuka dompetnya. Sisa uang tunainya hanya 50.000. Sementara ia sendiri belum makan seharian. Tapi entah mengapa, ia tetap mantap membeli beberapa kebutuhan. Beras setengah kilo, gula, mie instan 3 bungkus, minyak goreng kecil. Berapa semuanya, Bu? 38.000. Nak. Melanie menyerahkan uang 50.000 itu. Tidak usah kembalian, Bu. Ibu itu tampak terkejut. Loh, kok banyak sekali kembalinya, nak? Saya ikhlas, Bu. Doakan saya saja. Air mata ibu itu hampir jatuh. Nak, kamu baik sekali. Semoga rezekimu lancar. Ya, semoga Allah permudah jalanmu. Melanie tersenyum. Amin. Ia segera pamit. Tapi langkahnya terhenti sebentar saat mendengar ibu itu berkata lirih. Terima kasih. Ya Allah, kau kirimkan aku rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Melanie merasakan sesuatu di dadanya. Ia merasa kaya, bukan karena uang, tetapi karena masih mampu memberi saat dirinya sendiri kekurangan. Malamnya, ia duduk sendiri di kamar kontrakan kecilnya. Satu lampu remang menggantung di atas langit-langit, sementara di depannya Al-Quran tergeletak terbuka. Baru seminggu ia belajar membaca. Tajwidnya masih kacau. Mahraj hurufnya masih terbata-bata. Tapi setiap huruf yang ia eja, ia baca dengan penuh perjuangan. Sore tadi ia baru menerima kabar. Ia resmi diterima mengajar kursus make up di Yayasan Nurul Hidayah, yayasan tempat ia belajar agama. Gajinya tidak seberapa, tapi setidaknya cukup untuk bertahan. Namun tantangan barunya bukan hanya urusan ekonomi. Teman-teman lamanya mulai menjauhi. Ada yang memfitnah di media sosial, ada yang diam-diam menertawakan hijrahnya. Status Wanya penuh sindiran. Ada orang kalau hidup terdesak, ujungnya lari ke agama biar dibilang suci. Hidup susah kok sok-sokan hijrah. Bikin malu. Melanie tidak membalas sindiran itu. Ia tahu, hujatan tidak butuh jawaban, karena waktu dan bukti adalah pembela terbaik. Suatu hari, di yayasan, ia bertemu Fikri, anak binaan penghafal Al-Quran yang pernah dikenalkan oleh Ustazah Rahma saat pengajian. Mereka sebelumnya tidak terlalu akrab, tapi beberapa kali berbincang. Fikri, seorang pemuda 27 tahun, sederhana, selalu menjaga adab, dan tutur katanya baik. Ia salah satu relawan yang membantu mengajar anak yatim di yayasan. Sore itu, ia memergoki Melanie sedang menangis diam-diam di tangga belakang karena tekanan hidup yang makin berat. Melanie, panggil Fikri hati-hati.
Melanie buru-buru menghapus air matanya. Heh? Iya. Kamu tidak apa-apa. Melanie tersenyum. Enggak, cuma kecapean. Fikri duduk di sampingnya, namun tetap menjaga jarak. Kadang manusia terlalu sering pura-pura kuat, padahal hatinya remuk. Melanie terdiam. Benar. Ia merasa kalimat itu menamparnya lembut. Kalau kamu capek, tidak apa-apa mengakuinya, lanjut Fikri. Yang salah itu menyerah, bukan mengeluh. Perempuan itu menunduk. Kalau aku cerita, apa boleh? Kalau tidak nyaman, tidak usah. Tapi kalau kamu butuh teman dengar, aku di sini. Dan untuk pertama kalinya, Melanie bercerita tentang semuanya. Tentang pekerjaannya yang hilang karena hijab, tentang dijauhi keluarga, tentang gosip yang kejam, tentang keuangannya yang mepet, tentang ketakutannya menghadapi masa depan. Fikri mendengarkan. Hanya mendengarkan. Tanpa menyela dengan nasihat panjang atau solusi sok bijak. Saat Melanie selesai, Fikri berkata hal yang tak ia sangka. Melanie, kamu jangan merasa kalah hanya karena diuji. Justru kamu sedang berproses. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Jangan balik lagi hanya karena hambatan. Aku bukan takut pada ujian hidup, kata Melanie pelan. Aku hanya takut kecewa. Takut itu wajar, jawab Fikri. Tapi jangan lupa, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Pertemuan sore itu menguatkan hati Melanie. Ia pulang dengan langkah yang lebih ringan dan hati lebih teguh. Ia mulai percaya, Allah tidak pernah meninggalkan siapapun yang bersungguh-sungguh mencarinya. Malam itu sebelum tidur, ia menggenggam Al-Quran yang ia baca dengan terbata. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berdoa, Ya Allah, aku tidak tahu jalan hidupku ke depan, tapi aku percaya Engkau tidak akan membiarkan aku sendirian. Jika ini adalah jalan hijrah yang Engkau pilihkan untukku, kuatkan aku sampai akhir. Amin. Dan tepat pada saat itu, sebuah pesan WhatsApp masuk. Pengirim, Kak Rina, mantan rekan kerja di salon lama. Isinya, Mel, besok sore aku mau ketemu. Aku butuh bicara. Tolong jangan tolak. Ini penting. Melanie terpaku menatap layar. Kenapa tiba-tiba Rina menghubungiku? Ia tidak tahu, tapi firasatnya mengatakan, hidupnya akan segera memasuki babak baru. Shirley menatap jalanan dari jendela kontrakannya dengan mata yang berat. Udara sore masih panas, tapi hatinya terasa lebih panas daripada matahari yang menggantung di atas langit. Seminggu terakhir ia merasakan ketenangan yang rapuh mulai goyah. Usahanya yang mulai berkembang sedikit demi sedikit ternyata mengundang bisik-bisik, tatapan aneh, dan bahkan ejekan dari beberapa tetangga yang iri dan tidak tahu perjuangan yang ia jalani. Melanie duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Mak, kenapa wajah Mak sedih banget? Tanyanya polos. Shirley menelan ludah, mencoba tersenyum, tapi senyum itu seperti retakan kaca tipis. Kita cuma menghadapi sedikit ujian lagi. Nak, tidak apa-apa. Kita kuat, kan? Jawab Shirley lirih. Beberapa hari sebelumnya, seorang perempuan tetangga, yang biasanya terlihat ramah, diam-diam menyebarkan cerita yang menjelekkan Shirley. Ia bilang Shirley memanfaatkan orang-orang untuk keuntungan diri sendiri, bahkan menuduh Shirley tidak benar-benar beriman dan hanya berpura-pura untuk mendapatkan simpati. Bisik-bisik itu merambah ke beberapa warung di sekitar, dan sedikit demi sedikit membuat beberapa pelanggan Shirley ragu untuk membeli dagangannya. Hari itu, Shirley sedang menyiapkan donat dan risoles ketika terdengar ketukan keras di pintu. Ia membuka pintu, dan seorang ibu setengah baya berdiri di sana dengan wajah serius. Bu Shirley, maaf, boleh bicara sebentar, katanya. Shirley mengangguk pelan, menahan gelombang cemas di dada. Ibu itu menatap Shirley dengan pandangan yang tajam. Saya dengar dari beberapa orang, katanya Anda memanfaatkan orang untuk usaha Anda. Itu benar? Tanyanya. Suara ibu itu berat, namun penuh tuduhan. Shirley menelan ludah. Tidak, Bu.
Saya hanya berusaha mencari rezeki halal untuk anak saya. Tidak lebih. Ia berusaha tenang, menatap mata ibu itu dengan tulus. Namun ibu itu hanya menunduk, ragu-ragu, lalu pergi meninggalkan Shirley dengan perasaan hancur. Bisik-bisik tetangga ternyata sudah masuk ke telinga orang-orang. Dan sekarang ia harus menghadapi langsung pertanyaan yang menakutkan. Melanie memeluk ibunya dari belakang. "Mak, jangan sedih. Kita tahu niat Mak baik. Allah juga tahu." Suara kecil putrinya membuat Shirley menitikkan air mata. Betapa anak itu, meski kecil, memiliki iman yang kuat dan keyakinan pada kebaikan hatinya. Hari-hari berikutnya, ujian itu tidak berhenti. Seorang pelanggan tetap datang, tampak cemas. "Bu Shirley, saya dengar gosip itu, tapi saya percaya Bu Shirley." "Tapi, apakah benar?" tanyanya. Shirley hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah percaya. Allah tahu kebenaran niat saya. Itu cukup bagi saya." Pelanggan itu mengangguk pelan dan tetap membeli dagangan. Tapi Shirley sadar, tidak semua orang sebaik itu. Di malam yang sunyi, Shirley duduk di lantai, menatap Al-Quran yang terbuka di depannya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena hati yang lelah menghadapi fitnah. Ia menundukkan kepala, menahan isak. "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya Engkau masih melihatku. Jika ini ujian, berikan aku kekuatan untuk tetap sabar dan jujur. Jangan biarkan aku tersesat atau membalas dendam." Air matanya jatuh di halaman Al-Quran. Namun di tengah tangisnya, ada ketenangan yang perlahan menembus hatinya. Ia sadar, fitnah hanya bisa menjatuhkan hati yang lemah. Hatinya harus tetap teguh, apalagi demi Melanie yang setiap hari menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Keesokan harinya, Shirley memutuskan untuk keluar rumah. Ia membawa beberapa kue risoles untuk dikirim ke pelanggan tetap. Jalanan pagi itu lebih sepi dari biasanya, dan bisik-bisik tetangga masih terasa di telinganya. Namun Shirley melangkah pelan tapi mantap. Setiap langkah diiringi doa agar hatinya tetap tenang. Sesampainya di warung pertama, pemilik warung menatapnya khawatir. "Bu Shirley, saya dengar gosip itu, tapi saya tetap ingin pesan dagangan Anda. Anak saya suka risoles Ibu." Senyum kecil Shirley muncul. Hati yang lelah mulai terasa hangat lagi. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Bapak dan keluarga," jawabnya tulus. Ia merasa sedikit lega. Di tengah fitnah, masih ada orang yang menilai dari tindakan, bukan kata-kata. Siang harinya, seorang sahabat lama, Fatimah, muncul tak terduga di kontrakan. "Shirley, aku dengar kabar buruk. Aku datang untuk membantu. Tidak usah merasa sendirian." Shirley hampir terkejut. Bantuan itu datang dari arah yang tidak disangka, membuktikan kata-kata Melanie seminggu lalu, Allah tidak meninggalkan hambanya. Fatimah menolong menyiapkan dagangan, menyebarkan informasi yang benar tentang Shirley kepada tetangga, dan menenangkan hati Melanie. Hari-hari berikutnya, sedikit demi sedikit, kebenaran tersampaikan. Orang-orang mulai menyadari bahwa Shirley tidak berniat jahat, bahwa niatnya hanya bekerja keras untuk anaknya dan mencari rezeki halal. Dagangannya tetap laku, dan beberapa tetangga mulai menatapnya dengan hormat. Shirley merasa lega, tapi lebih dari itu, ia belajar satu hal penting. Iman yang teguh akan selalu menemukan jalan, meski dunia mencoba menaklukkannya dengan fitnah. Malamnya, Shirley duduk bersama Melanie di kontrakan. Ia memeluk putrinya erat. "Nak, hidup kita mungkin tidak mudah, tapi percayalah, selama kita jujur dan sabar, Allah akan menolong kita." Melanie tersenyum, memeluk ibunya balik. "Iya, Mak, kita pasti bisa." Suara anak itu sederhana tapi penuh keyakinan, dan Shirley merasakan kekuatan baru membanjiri hatinya. Di balik semua fitnah dan ujian, Shirley belajar bahwa kesabaran bukan berarti pasif, tetapi tegar dan tetap berbuat baik meski dunia mencoba menjatuhkan. Malam itu, hatinya damai. Ia sadar, ujian terbesar bukan hanya kehilangan,
tapi menjaga hati agar tetap bersih dan niat tetap tulus. Ia menutup mata, berdoa dalam sujud panjang. Ya Allah, terima kasih Engkau selalu mengingatkan hamba-Mu untuk tetap jujur, sabar, dan ikhlas. Ampuni aku jika lemah, dan kuatkan aku untuk menghadapi hari esok. Sementara itu, jauh di masa depan, Shirley tidak menyadari bahwa ujian ini adalah persiapan hati untuk menerima sebuah mukjizat besar yang akan mengubah hidupnya dan suaminya kelak. Malam itu, langit tetap gelap, tapi hati Shirley mulai bersinar dengan cahaya iman yang tak bisa digoyahkan, menandai babak terakhir perjuangan menuju akhir yang penuh hikmah.